Record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru pembimbing, kemudian juga rekan-rekan dari siswa ya, baik yang di SMP maupun di SMA. Senang sekali di hari ini kembali lagi saya Kak Reza yang selaku founder dari SHI dan memang eh, salah satu tugas kami saat ini adalah memang mengampu untuk kolaborasi dengan teman-teman yang sedang berjuang di opsi begitu ya. Dan nantinya memang kalau misalkan teman-teman ada banyak pertanyaan dan kami cek sudah di link Slido ya yang sudah dibagikan itu kami sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan yang luar biasa ya. Artinya di sini kami melihat adanya mungkin teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu ada yang kesulitan sehingga memerlukan diskusi begitu ya. Dan semoga hari ini bisa menjadi wadah untuk kita bisa berdiskusi seperti itu. Nah, sebelum kita akan mulai diskusi, saya juga akan coba share yang tadi mungkin terkait dengan Slido ya. Di sini kalau memang tadi terlewat, ini saya akan kirimkan kembali via Zoom chat. Nah, coba saya kirimkan via Zoom chat. Ya, silakan bisa diisi di sana. Barangkali ada yang ingin bertanya lebih lanjut, karena nanti kami akan sambil jalan ya untuk menjawab satu persatu, tetapi tentunya pertanyaan yang relevan lah ya, pertanyaan relevan dan memang perlu kami jawab gitu. Karena ada beberapa yang tadi kali kami lihat sepertinya nanti dijawab di lain waktu gitu ya, karena memang dari hasil apa dari pertanyaan teman-teman atau rekan-rekan itu apa tidak sesuai konteks lah gitu. Oke, baik sebelum nanti ke Slido, jadi mungkin saya perkenalkan sedikit ya, atau memberikan informasi juga. Tadi juga ada beberapa kali berkaitan dengan video profile. Mungkin teman-teman yang baru gabung yang jadi komite dari SHI. Jadi ini adalah program gratis yang memang sengaja dilaksanakan oleh SHI. SHI ini adalah kami adalah platform edukasi ya Bapak Ibu guru dan teman-teman yang di pendidikan Karakter Riset dan Wirausaha. Biasanya kita mengampu di riset untuk opsi, OMI maupun di fiksi. Dan kita sekarang sudah memiliki lebih dari 80 mentor yang memang para alumni dan maupun medalis dari opsi fiksi. Bahkan ada OMI dan KIR ya. Zaman dulu masih ada KIR. Dan termasuk saya Kak Reza juga memiliki apa ya medalis zaman dulu ya. Dulu ada pernah mendapatkan medali di opsi. Kemudian juga medali di KIR LIPI gitu. Jadi hari ini memang kami ingin sharing apa yang perlu kita apa bahas ya dan jawab secara singkat tetapi bisa menjadi persiapannya teman-teman karena ini paling enggak kurang 7 hari lagi atau 1 minggu lah ya, tidak lebih dari 2 minggu lah untuk submit ke nasional ya. Nah, silakan mungkin kalau rekan-rekan di sini ingin mencari berbagai informasi jadi desa ini sebenarnya kita memang platform untuk riset. Kita juga meng-share untuk informasi terkait dengan ajang siswa yang memang kita kurasi bisa diakui untuk bisa masuk di perguruan tinggi begitu ya. Terus ini juga kemarin kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk informasi opsi juga. Ini salah satunya. Nah, ini nanti bisa silakan kalau nanti butuh informasi lebih lanjut ya dan lain-lain lah. Jadi sebagai informasi untuk rekan-rekan semuanya, mungkin kalau misal belum tahu SAI ini salam kenal dari kami semua begitu ya. Oke, sebelum nanti kita akan ke slide, tentunya saya akan coba membahas sedikit review untuk pedoman, tetapi yang akan kami bahas adalah perihal ini ya informasi yang berkaitan dengan teman-teman tadi pertanyaan teman-teman, tapi saya akan dilitkan dengan persiapan untuk submit ke laporan. Jadi silakan eh, bisa dituliskan juga atau mungkin mempersiapkan catatannya sehingga nanti kita bisa saling sharing di hari ini. Ya, nanti kami juga akan mengundang beberapa mentor nanti dari SAI juga yang mungkin akan masuk dan juga nanti akan membantu di dalam tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai. Ini sudah cukup luar biasa ya misi dari Q&A-nya. Tapi saya akan masuk ke panduan mungkin dari opsi SMP dulu ya. Tadi karena juga banyak dari SMP, jadi saya rasa saya perlu menjelaskan dari eh,
sini terlebih dahulu. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang memang mengampu di opsi SMP ya, ini kita perlu pahami bersama ya, terutama berkaitan dengan jumlah halaman gitu ya, kemudian pengumpulan dan seterusnya. Nah, saya akan langsung to the point yang menjadi utama ya. Tentunya kemarin sudah memilih bidang ya, ada IPA, IPS, dan juga ada IPT. Jadi kalau kemarin memang ada yang diperlukan, ini contoh informasinya adalah kita memerlukan terkait dengan clearance static ya. Nah, ini clearance static, ini kalau saya coba bantu apa, bentar saya bantu kasih kotak ya. Dan di sini, nah di clearance static ini memang kemarin banyak pertanyaan juga. Kalau memang awalnya salah mencet gitu ya, atau apa awalnya ada berkaitan dengan ini, tapi kemudian tidak jadi menggunakan statik. Nah, itu silakan sebenarnya bisa disampaikan saja atau membuat surat bahwa sebenarnya penelitian ini tidak jadi menggunakan atau tidak melibatkan manusia ataupun hewan uji begitu. Jadi harus tetap diupload karena di settingannya opsi itu tidak bisa diubah ya sejauh ini ya. Tapi saya tidak tahu nanti apakah bisa diubah. Tapi biasanya kalau sudah klik clearance setting itu wajib mengirimkan. Nah, ini salah satu opsinya buat surat aja gitu ya. Oke. Terus kemudian eh, nantinya kalau kita apa melihat ya timeline ini memang sejauh ini dan biasanya atau melihat dari fiksi itu tidak ada perpanjangan ya. Jadi mungkin em, rekan-rekan semuanya bisa mempersiapkan lah. Ya karena pada dasarnya tidak ada perpanjangan ya sejauh ini. Makanya kalau nanti memang belum selesai ya segera diselesaikan ya waktunya sudah sempit ya, ntar lagi ya. Sudah sebentar lagi itu harus dikumpulkan. Oke, terus kemudian untuk pengumuman finalis tanggal 23 ini berarti tepat sebelum kompetisi fiksi dilaksanakan ya. Nah, nanti biasanya juga di bulan November ini untuk opsi di bulan November. Kalau fiksi itu akhir Oktober ya Bapak Ibu semua dan teman-teman. Ya. Nah, yang saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan karena sepertinya sudah banyak yang berhasil ya karena sudah mendaftar juga ya, jadi nggak ada masalah. Saya akan langsung ke eh, ini ya ke laporan risetnya ya. Jadi kalau kita lihat dari laporan penelitian itu memang harus lengkap ya. Jadi memang tentu kalau misalkan ada perubahan dari proposal penelitiannya itu tidak ada masalah. Misalkan tujuannya ada tiga gitu ya, terus kemudian karena ada penyesuaian ditambah jadi empat atau mungkin dikurangi jadi dua itu sangat tidak masalah. Ya, itu sangat wajar di dalam penelitian, termasuk metode ya, karena saya yakin untuk metodologi pasti dari em, teman-teman kan pasti awalnya belum begitu tahu, pas melaksanakan kok nggak relevan ya, atau mungkin harus diubah. Itu sah-sah saja, itu nggak ada masalah. Jadi kemarin banyak pertanyaan, Kak boleh nggak kalau kita ubah ya metodenya, itu nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Yang terpenting jangan sampai mengubah konteks secara besar ya. Misalnya topiknya berhubungan dengan objek tanaman A, tapi kemudian berubah gitu jadi tanaman yang B misalkan. Padahal nggak ada kaitannya dengan yang awal. Nah ini yang pasti akan jadi masalah. Tetapi kalau objek dan konteks risetnya sama, itu nggak ada masalah. Ya, terus kemudian eh, penggunaan AI juga ini perlu digarisbawahi. Ya, ini memang deadline ya, sudah dekat deadline. Tapi teman-teman juga harus jangan sampai terus meminta ChatGPT menuliskan karya ilmiahnya ya. Itu karena sudah pasti bumerang ya, pasti akan terdeteksi oleh panitia opsi. Jadi mohon bisa lebih bijak lah dalam penggunaan AI. Nah, untuk laporan untuk SMP nih ya, ini beberapa informasi juga sebenarnya hampir sama dengan SMA. Jadi untuk teman-teman SMA juga bisa sambil menyimak. Tapi yang membedakan biasanya SMP itu sangat tinggi di penilaian gagasan ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini dan adik-adik silakan dipastikan untuk eh, ide, gagasan ide itu betul-betul kelihatan ya. Latar belakang juga ditonjolkan. Kreativitas ya, kreativitas ini bisa banyak, bisa ditambahkan di judul atau disampaikan informasinya di latar belakang masalah, ditambahkan informasi itu data, itu bisa kan menambah karena bobotnya 40%. Kemudian metodologi adalah yang kedua ya, bobot kedua itu 20%.
atau nilai poin 20 ini kaitan tahapan penelitian. Jadi kalau bisa dijelaskan sedetail-detailnya. Nah, bayangkan di sini adalah pengumpulan data dari kemampuan sintesis itu hanya 25%. Artinya ya memang sebaik-baiknya apa ya, sebaik bagusnya kita nulis kalau gagasan di sini nggak bagus atau belakangnya nggak jelas itu sulit untuk lolos ke nasional. Makanya kami biasanya memberikan saran kalau review gitu ya, kalau teman-teman SAI mereview karya opsi itu untuk SMP ya, itu biasanya harus betul-betul kelihatan originalitas gagasannya. Itu karena nilainya 40 sendiri. Kemudian untuk sintesisnya, apa bedanya sintesis dengan analisis? Sintesis itu apa namanya kita ya sebenarnya kalau kalau menurut saya sih tidak harus sintesis ya, bisa analisis juga gitu ya. Jadi kalau misalkan sintesis itu ada poin-poin kecil-kecil ya di dalam penelitian, terus kita bisa membahasakan. Ya misalnya ya kayak puzzle ya, puzzle kita punya kepingan puzzle A, B, C, D dan E, kemudian digabungkan jadi sebuah gambar. Nah itu namanya sintesis. Nah sehingga biasanya adik-adik kita ini kesulitan karena ketika kita menuliskan sebuah tulisan itu kan apa yang harus dituliskan ya dengan halaman yang mungkin terbatas gitu. Nah ini akan dinilai, tetapi memang hanya 10 poin. Nah, kaidah penulisan ini apa? Biasanya dilihat dari kerapian, format, sistematika, kesesuaian dengan apa yang diminta di pedoman. Jadi kalau lolos opsi itu, Bapak Ibu dan teman-teman, kuncinya satu, yaitu mengikuti atau tepat pada pedomannya. Jadi baca lagi pedomannya seperti ini, makanya saya dan teman-teman Ezai biasanya dari mentor untuk eh, selalu melihat pedoman. Itu nggak ada artinya teman-teman menulis tapi tidak pernah tahu pedomannya apa. Ya itu utamanya di sini ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa tips and trik saja. Kalau misalkan teman-teman di sini kan ada namanya uji similaritas ya. Kemarin banyak yang bertanya, Kak Reza itu apa gitu ya. Jadi uji similaritas itu sebenarnya bagian dari namanya bisa menggunakan salah satu software namanya Turnitin. Nah, Turnitin itu cukup powerful ya untuk mengukur dan sebenarnya teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Ini mungkin coba saya eh, bantu cek dulu sebentar. Em, nah, ini saya kasih contohnya ya. Nah, ini saya share screen. Nah, ini ada namanya eh, Muflu ya. Jadi Mulfu ini salah satu blog yang bisa digunakan untuk cek plagiasi ya. Ini silakan dan harganya murah ya. Biasanya hanya kalau tidak salah Rp2.000 satu kali cek ya. Itu. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Jadi nanti upload dokumennya, kemudian ini judul bebas ya. Kalau biasanya tuliskan judul karya teman-teman, nomor ini harus ada ya, dituliskan nomornya. Kemudian kode promo nggak perlu. Nah, yang menjadi utama adalah silakan ini klik ya, kecualikan daftar pustaka. Turnitin itu biasanya kalau nilainya tinggi banget itu karena teman-teman memasukkan daftar pustaka. Nah, ini silakan jangan dimasukkan. Kemudian kutipan. Kalau kutipan dari pengalaman saya biasanya ini ya dibebaskan ya. Kalau nanti misalkan teman-teman ngecek ternyata nilainya tinggi, maksudnya tinggi itu banyak yang sama, itu silakan kecualikan. Kalau ndak ada ya ndak usah ya. Itu aja. Biasanya dua ini aja terus nanti upload kemudian bayar nanti kita sudah bisa melihat hasilnya ya. Itu. Nih, contoh dari yang pernah kami cek. Nah, ini nanti bentuknya kayak gini lah ya, teman-teman ya. Ya, tapi saya nggak bisa buka karena ini karyanya orang lain. Tapi ini pas itu dulu kami coba cek, ini bisa melihat itu. Bahkan dia bisa mengetahui berapa persennya. Nah, sebentar saya coba bantu buka contoh outputnya ya. Oh, tapi ini sudah melebihi waktu ya. Biasanya ya, karena biasanya hanya hanya satu kali 24 jam. Nah, ini silakan nanti kalau mau cek, setahu saya hanya sekitar Rp2.000 ini. Ini ya. Jadi kalau mau dilihat, kalau memang mau ngecek presentasi AI bagaimana Kak Reza, nah ini bisa pakai yang 2.200. Ini cuman rupiah ya, Rp2.200 itu satu kali cek. Jadi sangat murah. Tapi memang biasanya kalau mendekati deadline servernya agak berat gitu ya. Nah, ini silakan bisa pakai ini salah satu toolsnya. Ini mereka menggunakan engine untuk Turnitin. Jadi kalau tadi
ini buat teman-teman SMP atau SMA boleh ya bisa pakai dengan ini. Nah, barangkali ragu lah gitu, harus ngecek ya itu silakan gitu. Dan nanti hasilnya bisa teman-teman lampirkan gitu. Sehingga juri juga apa lebih apa ya? Lebih puas ya dan yakin dengan karyanya adik-adik semuanya gitu. Kemudian untuk HKI ini sebenarnya eh finalis ya. Ini kemarin banyak pertanyaan. Kak, ini wajib atau enggak gitu sebenarnya kalau teman-teman itu eh, menggunakan HK itu sebenarnya finalis. Finalis itu kalau sudah lolos ke opsi. Tetapi memang kalau punya HKI lebih dulu yaitu pasti akan jadi pertimbangan dewan juri. Tapi bukan terus yang punya HKI pasti lolos ya, enggak juga ya. Tidak. Jadi HKI itu eh, kebetulan di SAI kita punya divisi untuk handle HKI. Itu biasanya akan dibantu untuk prosesnya dan biasanya 2 sampai 3 hari. Ya, kalau dengan jasa total mungkin sekitar 400 atau berapa ya, 400 atau 500 ribu gitu. Itu udah nanti sampai terbit satu karya ya, bukan siswa, tapi satu karya dibantu dari proses pengisian, upload, dan seterusnya. Itu. Nah, itu biasanya harganya lebih murah karena kalau teman-teman submit sendiri bisa ya, itu lebih murah lagi sampai sendiri. Tapi pasti lama, bisa sampai mingguan dan bahkan bisa ditolak karena butuh lembaga yang menaungi. Nah, kebetulan SAI kan kami lembaga pendidikan ya, apa lembaga kursus dan pelatihan dan perusahaan sehingga kita punya apa entitas atau identitas untuk mengeluarkan hak cipta, pendaftaran hak cipta. Dan sejauh ini kalau tidak salah sudah lebih dari 50 ya HKI yang sudah kita proses ya, baik dari opsi maupun fiksi, karena fiksi juga cukup banyak kemarin yang memang meminta untuk HKI. Nah, itu. Oke. Dan terus kemudian ini kalau final ya, saya rasa tidak perlu membahas final dulu, kita fokus ke yang upload laporan saja. Ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jangan lupa untuk orisinalitas. Jadi kalau orisinalitas ini main banyak pertanyaan. Kak, kami sudah proposal sudah ada orisinalitas gitu kan ya. Terus apakah perlu buat lagi? Nah, tergantung kalau misalkan ini ini perlu diketahui. Di sini harus diedit ya. Kalau kita nggak teliti ini harus diedit. Ini saya kasih kotak ya. Nah, di sini tulisannya adalah proposal penelitian. Padahal kita harus mengganti menjadi laporan penelitian. Terlebih kalau judulnya ganti. Ya, kalau judulnya ganti, ya pasti tentu harus eh, mengganti ya. Harus ganti dari sesuai dengan judul yang baru. Nah, ini kalau bisa jangan mepet-mepet ya. Materinya menggunakan materi 10.000, ikutin ya, ikutin ini. Karena ini sebenarnya administrasi ini jangan sampai nggak diupload. Karena kami memiliki pengalaman udah beberapa kali, nggak 1 2 kali ya. Itu karyanya udah bagus, tapi dia tidak mengirimkan pernyataan peneliti tidak disubmit karena ada rumahnya sendiri itu untuk submit. Sehingga itu tidak lolos karena gagal di administrasi. Jadi percayalah bahwa teman-teman semua seleksi awal itu adalah seleksi administrasi dan taat administrasi tadi itu ya. Ini tolong ya. Ini TTD, tes stempel sekolah, materai resmi 10.000. Nah, itu yang yang menjadi utama ya. Oke, ini proposal nggak usah saya bahas lagi, saya next saja. Laporan template-nya sama ya, hanya ganti tulisannya laporan penelitian opsi. Oke, ini isi-isinya dipastikan. Eh, Pertama abstrak ya, abstrak ini 250 kata. Ngeceknya ya di Word-nya langsung aja ya. Kalau di Word tidak dicek nanti maksimal 250. Kemudian kata kunci itu biasanya apa namanya 3 sampai 5 kata ya. Terminologi artinya misalnya air bahan baku minum itu satu terminologi. Terus kemudian eh, kita bisa bilang filtrasi air. Nah, itu dua. Itu dihitung 3 sampai 5. Ngambilnya dari mana? Ambilnya dari judul bisa, dari metodologi bisa atau keseluruhan penelitian itu bisa gitu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, terus jangan lupa di opsi itu dia punya halaman baru ya. Nih, halaman baru. Artinya dari abstrak itu ganti halaman, bukan meneruskan dari abstrak ke pendahuluan. Ya. Jadi harus ganti halaman. Ini perhatikan ya, 14 poin, ini 12 poin. Yang isi ini adalah 11 poin. Seperti itu ya. Ini. Kemudian ini banyak pertanyaan kemarin. Kak Reza kalau rumusan masalah itu yang dimaksud dengan problem statement itu apa ya? Gitu ya. Jadi
ini kita perhatikan ya untuk SMP ya. Kita cari di SMA seperti ada yang kesamaan. Rumusan masalah diurutkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, artinya diakhiri dengan tanda tanya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua dan adik-adik, kalau untuk level SMA dan SMP, silakan gunakan kata depannya itu menggunakan kata apa ketika nanti akan membuktikan sesuatu. Kemudian bagaimana ketika nanti akan menyampaikan terkait dengan keterangan cara dan berapa ya. Misalkan ingin mencari informasi terkait dengan kalkulasi tertentu. Jangan menggunakan kata mengapa ya. Kenapa gitu? Karena kata mengapa itu digunakan kebanyakan untuk disertasi atau karya ilmiah level S3 ya gitu. Nah, kebetulan Kak Reza juga dari akademisi ya sebagai dosen juga sehingga ini penting ya untuk adik-adik semuanya gitu. Dan mengapa itu sulit untuk dijelaskan di dalam hasil penelitian. Makanya gunakanlah kata apa, kemudian berapa juga boleh dan bagaimana ya. Tiga itulah yang sering digunakan. Ya, ini ada tujuan. Oh, jangan lupa untuk kertas A4 ya, dicek lagi. Jangan sampai salah ya, kertas A4. Kemudian untuk marginnya normal ya 2,54 atau 1 inch ini biasanya. Terus kemudian Time New Roman 1,15 ya. Silakan bisa disesuaikan. Oke. Kemudian untuk nah ini kutipan ya. Kutipan ini nanti mungkin saya ajarkan sedikit, nanti bisa saya sampaikan. Kemudian hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini jika ada, kalau tidak ada ya sudah. Ini em, kalau mungkin masih bingung dengan penulisan hipotesis, bisa dicek di YouTube-nya Izai ya. Kebetulan saya pernah dengan teman-teman mentor membuat sebuah video untuk uji statistik dan membuat hipotesis penelitian. Nah, itu ada di sana. Nanti bisa dicek di YouTube-nya Izai ya. Karena ini cukup panjang lah penjelasannya, tapi bisa disimak langsung. Jangan lupa ini halaman baru ya. Kemudian ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sumber-sumber referensi. Mungkin saya sampaikan mungkin selera juri mungkin ya. Nah, ini biar punya nilai utama, ini saya sampaikan selera jurinya bagaimana, Kak, gitu ya. Selera juri opsi itu biasanya teman-teman bisa pakai namanya Sinta. Ya, kalau Scopus atau apa kayaknya terlalu berat ya untuk adik-adik SMP dan SMA. Simpel aja, misalkan teman-teman di sini pakai Sinta, kalian tinggal cari, pilih yang artikelnya yang GS. GS ini Google Scholar ya. Nah, kemudian cari, misalkan kita cari istilahnya ya pendidikan ya, pendidikan anak usia dini ini asal-asal aja. Kemudian klik aja. Nah, nanti di sini, oh sebentar, tadi salah klik ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini kita search. Oh nggak mau ya. Sepertinya ada problem di Sintanya ya. Jadi memang kadang ini servernya Sinta, ini udah bisa nih. Pendidikan misalkan. Nah, di sini eh, jadi ada judul-judul paper ya, teman-teman ya. Ini walaupun mungkin baru untuk kalian, tapi sering kadang juri nanya gitu ya, gimana cara nyari literatur reviewnya, gimana cara mencari sumber tinjauan pustaka. Nah, jangan sampai kebanyakan itu dari ChatGPT itu nggak boleh ya. Atau teman-teman menggunakan mencarinya dari website. Nah, ini hati-hati. Nah, carilah dari sini aja. Ingat, ini ada judul jurnal, ini judul paper. Jadi kalau paper itu adalah eh, dikumpulkan jadi satu buah jurnal atau buku lah kalau kita bilang ya, buku publikasi. Nah, ketika ini saya klik, misalnya saya klik di sini, ini, oh ini, nah ini masih ini ya. Nah ini kalau misalkan kita buka, nah kalau nggak bisa kita cari lagi. Tadi soalnya saya pakai yang Scopus ya, bentar ya, saya ulang lagi ya, adik-adik dan teman-teman. Saya ubah yang harusnya yang GS, semoga ini bisa. Ya, sepertinya Google Scholar-nya enggak anu ya. Ya, biasanya bisa ini. Soalnya kalau artikel Scopus itu dia bahasa Inggris ya, takutnya memberatkan teman-teman. Ya, kalau nggak bisa alternatifnya adalah ini. Teman-teman bisa klik di Google, tulis pendidikan anak usia dini .pdf atau tambahkan Google Scholar. Nah, ini aja. Nah, ini kita bisa cek. Ternyata ada jurnalnya juga.
Nah, saya buka nih .pdf ini. Nah, ini kemudian kita bisa buka salah satu, misalkan ini saya asal aja. Kalau gini kan buku ya, nah silakan ngutip bukunya. Ini bisa ya. Tapi semoga nanti kalau udah bisa silakan dengan cara tadi ya, karena Sinta ini yang paling mudah ya buat dicari dan juri senang banget kalau kita menggunakan sumber dari jurnal nasional minimal ya, jurnal nasional itu teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Ini saya sampaikan secara singkat pada dan jelas ya karena waktunya terbatas tapi paling enggak buat persiapan dan cek karya teman-teman seperti itu. Terus kemudian untuk metode saya rasa nanti kita bahas karena ini pasti beda-beda ya. Nah, yang biasanya sering salah itu adalah keterangan gambar dan tabel. Jadi di sini kalau teman-teman punya tabel ya, itu keterangan tabel itu posisinya di atas tabel. Nih, di atas tabelnya. Penulisannya adalah kalau di opsi ya dimintanya tabel 1,2. Terus komposisi bla bla bla. Kalau gambar ya posisinya adalah di bawah gambar. Keterangannya ya. Itu. Nah, ini bisa disesuaikan lagi barangkali ada yang salah atau belum sesuai. Oke, ini ini daftar pustaka. Kalau daftar pustaka di sini dia menyampaikan ya tidak bersumber dari Wikipedia atau blog. Itu udah jelas. Jadi kalau bisa jangan menggunakan sumber yang seperti itu. Ya, boleh menggunakan jurnal tadi Kak Lisa sudah sampaikan. Boleh dengan tesis, skripsi, terserah ya. Itu boleh-boleh aja. Itu ya. Nah, terus kemudian ini clearance static saya rasa udah pernah dibahas ya di ketika kemarin. Ini silakan dimasukkan di lampiran ya. Jadi bisa dimasukkan di lampiran. Kemudian format logbook, sebenarnya logbook ini eh, ada covernya. Biasanya tidak ada format tertentu tapi dibuat kayak gini. Jadi kalau bisa saran saya nih logbook terbaik terbaik gimana Kak Reza? Silakan bisa ditulis cover seperti biasa tadi seperti covernya opsi yang laporan. Kemudian buat isinya adalah tanggal ya. Ini diisi tanggal aktivitas. Dia dijabarkan poin-poin aja satu apa dua apa tiga apa. Terus foto. Nah, nilai jual tertinggi logbook adalah fotonya banyak. Kayak ini bisa double-double nih, dua tiga foto. Jadi nanti bisa banyak. Jadi kalau kalau Kak Reza bilang yang saya lihat ya, ketika beberapa kali lah di nasional itu seringkali yang kita lihat adalah karya yang memang punya logbook itu logbooknya banyak fakta. Nah, banyak fakta ini banyak foto-fotonya. Gitu ya. Nah, foto-foto itu melambangkan sebuah fakta. Mirip seperti clipping. Tahu clipping ya? Nah, itu mirip seperti clipping. Jadi itu utamanya di sana. Kemudian ini sebelum ke Slido ya. Ini kemarin juga banyak Kak. Gimana cara menjawab pertanyaannya reviewer gitu kan. Kita udah dikasih reviewer pertanyaan tapi gimana? Nah, ini oke, saya contohkan yang ideal ya, yang ideal biar teman-teman nanti juga dapat apa contohnya. Sebentar. Nah, ini contoh dari real journal yang pernah saya tulis ya. Nah, karena saya nggak boleh menggunakan karya orang lain kan, takutnya jadi masalah. Jadi saya menggunakan karya karya saya sendiri, tapi bukan anu ya, bukan melihat kontennya, tapi bisa melihat formatnya. Nanti bisa dituliskan seperti ini. Jadi respon penulis kepada reviewer opsi misalkan. Nah, silakan dituliskan. Nanti di sini jelas judul penelitian diganti. Terus kemudian bisa diubah dengan penulisnya siapa, email asal sekolah itu ya. Nah, caranya adalah gini ya paling bagus. Mirip seperti yang diminta opsi ya tadi ya di panduan. Ini kan ada nomor, komentar, respon. Nah, kalau Kak Reza seringkali menambahkan di halaman berapa. Jadi reviewer misal gini, semua halaman harus punya informasi dan sumber gitu. Nah, kita seperti ngomong ke reviewer tapi dengan tulisan. Jadi jangan terlalu formal nih. Oh iya, oke, penulis telah memberikan atau tertulis telah memberikan menambahkan sumber informasi yang berkaitan dengan gambar satu, gambar dua, gambar tiga yang bersumber dari bla 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 bla. Kemudian gambar dua merupakan gambar original dari penulis sehingga tidak perlu ditambahkan sumber citasi atau informasi. Nah,
Yang diubah ini di halaman berapa? 4,5 berarti jam di halaman 4 dan 5. Nah, ini menarik ya. Ini bisa juga gini. Kan biasanya dia bilang, oh ya, kuesioner itu harusnya perlu adanya informasi lebih detail. Tolong tambahkan penjelasan terkait dengan kuesioner. Nah, kemudian Kak Reza menjawab nih, penulis telah memasukkan informasi tambahan ya dan cara perhitungannya. Dan perhitungan tambahannya adalah sebagai berikut. Nah, ini kemudian Kak Reza tuliskan ini saya copy paste dari papernya ya. Jadi saya copy paste terus dimiring. Nah, itu di halaman berapa? 3 sama 9 ya. 3 sama 9. Nah, ini jadi contoh seperti ini. Eh, Kalau misalkan reviewernya komennya dikit gimana ya? Kalian bisa nambah-nambah sendiri aja biar paling nggak kosong ya. Tetap ada hal yang diubah atau teman-teman bisa tambahkan apa yang pernah dikomen mentor atau mungkin dari guru, tambahkan aja. Kalau misalnya nggak ada, kalau kok reviewernya ada ya reviewernya saja ya itu. Nah, ini sudah dibahas tadi. Oke ya, SMP selesai. Kita cek yang SMA. Khusus yang SMA mungkin Kak Reza hanya apa menyampaikan yang beda ya, karena rata-rata sama tadi dengan yang anak-anak SMP. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi karena konteksnya sama dan ini juga direcord, jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, bidang jangan lupa ya, IPA, IPS, IPT ditekankan. Ini sama ya, giliran statik sama, jadi nggak perlu saya ulang. Kemudian ini apa namanya penyelenggaraan juga tidak perlu. Jadwal juga kebetulan sama karena digabungkan gitu ya. Dan ini kalau saat unggah proposal ya harusnya ini nggak jadi masalah. Saya lanjutkan lagi aja. Terus di bagian laporan ya. Nih laporan biasanya memang laporan ini em, informasi hampir sama. Pakai WA boleh kayak tadi ya. Nah perbedaannya di sini adalah kalau di SMA secara eksplisit disampaikan bahwa laporan IPA IPT maksimal 20 halaman di luar lampiran. Jadi lampiran jangan pernah dihitung ya sebagai halaman. Tuh. Berarti daftar pustaka itu termasuk lampiran sehingga kalau bisa daftar pustakanya jangan panjang-panjang karena kalau panjang-panjang nanti kehitung. Ya, IPS maksimal 40 halaman. Ya, cukup banyak ya gitu ya. Jadi tolong dipastikan. Ini isinya sepertinya kita sudah bisa melihat perbedaan yang signifikan dari SMP dan SMA. Kalau SMA kekuatannya di mana? Kekuatannya adalah di hasil dan pembahasan. Jadi kalau nanti nulis ya ada 20 halaman kan, harusnya hasil dan pembahasan plus metodologi itu yang paling detail dibandingkan dengan bagian yang lain. Jadi jangan kebalik malah dibanyakin sumber tujuan pustakanya, dibanyakin latar belakangnya itu boleh sih tapi harus tahu proporsional. Jadi dibagilah gitu ya. Kalau simpelnya gini aja, misalkan kita punya 20 halaman, 35% kali 20 berapa? Nah, berarti kan 7 halaman. Nah, 7 halaman isinya pembahasan atau 6 lah gitu ya. Metodologi 20% kali 20 berarti kan 4, berarti 3 sampai 4 gitu. Itu salah satu caranya ya untuk ngecek. HKI sama ya tadi ya, sudah saya sampaikan. Final nggak perlu, nanti next saja kita bahas. Nah, ini medali dan seterusnya nggak perlu lagi ya. Ini sama ya, pernyataan peneliti ganti, ini harus jadi laporan. Jadi buat lagi cover laporan diganti, kemudian isi. Nah ini kalau di sini langsung ke bab satu pendahuluan ya. Bab satu pendahuluan, rumusan sama tujuan ya. Sebentar, ini proposal atau laporan? Oh ini sorry, ini proposal ya. Nah ini laporan. Laporan, ini sudah ada abstrak ya. Sama 250 sama dengan yang tadi di SMP. Silakan bisa dimasukkan. Terus ini citasi ya. Kak, kami bingung ya, ini gimana cara masukkan citasinya. Oke, mungkin Kak Reza simulasikan ya. Jadi ini biar teman-teman pemahamannya lengkap dan paling enggak ada apa contoh ya. Nah, citasi itu paling mudah nih ya. Teman-teman bisa menggunakan fitur references. Ya, ini di sini kita punya namanya fitur references di bagian menu bar atas ya.
Ini bisa diklik. Nah, ini keluar. Terus kemudian ini ada namanya style. Nah, di style ini bisa diganti-ganti. Ada APA, Chicago, ada Harvard. Kalau di opsi bisa pakai antara APA style ataupun Harvard ya. Itu mirip soalnya ya. Katakanlah Kak Reza pakai yang APA style. Terus kemudian klik insert citation. Oh, belum muncul ya. Nah, insert citation muncul. Saya ulangi lagi ya. Insert citation add new source. Nah, kemudian muncul di sini ada sumber informasinya. Nah, teman-teman tinggal masukkan. Kalau misalkan sumbernya dari jurnal, jurnal kalau buku-buku. Contoh jurnal ya. Nah, kliknya pertama adalah sampaikan di sini penulisnya. Nah, katakanlah di sini penulisnya adalah hati-hati nama firstnya siapa. Nih ya, misalkan Reza, belakangnya Akbar. Klik di sini misalkan Romi, Ahmad, kok tiga ya, Rafael. Sorry, ini ada kesalahannya. Rame sama Rafael. Oke, klik ini terus ini bisa juga tambahkan Abdur. Nah, ini Rohman. Add. Nah, sama ya. Udah klik OK. Terus kemudian di sini judulnya apa? Nah, judul jurnal, judul papernya misalkan analisis peran perempuan terhadap ekonomi keluarga misalnya. Jurnalnya apa? Misalkan di sini jurnal ekonomi ya. Tinggal cek sumbernya. Tahunnya tahun berapa? Misalnya 2025. Di halaman berapa? Ingat paper itu adalah bagian dari jurnal. Jadi dia pasti ada di antara di dalam jurnal itu. Misalkan page-nya adalah 12 sampai 20. Klik OK. Nah, dia otomatis muncul ya. Ini. Ini kalau kita punya tulisan lain, ya misalkan ini ya tulisan lain, kemudian oh ini sumbernya dari Akbar Rafael, udah klik tinggal buka citation ini mudah muncul tuh. Ya. Terus kalau bikin referensi bagaimana? Tinggal klik bibliografi ya. Terus kita tinggal klik references. Muncul ya teman-teman ya gitu. Jadi mudah ya. Ini bisa banyak kalau tadi kita nginput ngintut bisa. Ini misalkan Kak Reza punya banyak sumbernya. Ini saya bisa contoh aja nih sumber-sumber jadi contoh. Ini bisa nih kita copy nih. Ini tinggal in citation klik, diklik ya, diklik semuanya. Terus kita tinggal update aja, klik. Nah, muncul. Ini kebetulan tulisannya asal ya, jadi dia nggak lengkap tulisannya. Kalau saya ngambil yang lengkap ya contoh ya, yang betul-betul sumber ya. Misalkan nih Kemenperin nih, Kemenperin saya tambahkan. Nah, ini kalau saya reload, nah lengkap kan? Nah ini otomatis itu. Nah ini salah satu cara kita menggunakan eh, referensi yang diinginkan juri ya. Jadi harapannya nah ini menggunakan sitasi. Nah ada yang menggunakan DKK kan. Nah DKK ini apa Kak Reza gitu ya. Nah sebenarnya apa? Oh jurnal bisa bisa muncul bisa muncul. Kalau mau muncul boleh. Saya contohkan ya. Ini saya contohkan. Tadi kan sudah saya edit ya. Tadi kan kayak gini ya. Kak ada volumenya. Oke, ini kan tinggal centang aja di sini nih. Show all bibliography field. Nah, ini muncul semua di sini. Tinggal diisi ya teman-teman inginkan. Ini kan ada DOI juga ya. Ada volume tadi kan. Nah, volume misalkan volume 3. Ini tergantung jurnalnya ya. Isu ini biasanya nomor atau isu satu misalkan udah ya bisa aja. Artinya tinggal kita klik edit ya selesai. Tinggal di copy paste atau update field. Nah, biasanya DKK itu tidak bisa muncul di sini karena DKK itu adalah bahasa Indonesia ya. Nah, gantinya biasanya menggunakan add all itu pun boleh ya, nggak ada masalah. Ini kalau saya Kak Reza ganti Harvard, dia punya cara sendiri, dia nyebutnya add all. Nah, add all ini sama dengan DKK, sama aja ya, sama aja. Cuman beda style itu beda cara penulisan sitasi. Nah, sitasi itu ini nih, sitasi itu adalah nama tahun atau kutipan ya. Nah, ini referensinya. Tuh, itu yang mungkin perlu diketahui. Ya, kadang sering salah ya. Sering salah dari teman-teman cara menuliskannya.
Itu. Nah, ini kan nama dan tahun. Kalau manual boleh, tapi ya capek ya. Jadi lebih baik menggunakan tadi yang sampai Kak Desa sampaikan. Sepertinya simpel. Semua semua teman-teman kan pasti punya Microsoft Word. Betul ya? Ini sama ya, keterangan tabel di atas, keterangan gambar di bawah gambarnya. Oke, ini sudah sama. Nah, ini kan betul ya. Dia mengikuti APA style atau yang lain. Artinya bebas ya, boleh Harvard, boleh. Tapi jangan jangan yang selain yang mungkin tadi ya. Saran saya sih antara APA atau Harvard aja. Seperti itu. Nah, ini ini contoh kan, ini manual ya. Kalau kalian menggunakan referensi tadi itu insya Allah sudah tidak ada masalah. Sehingga lancar lah ya, nggak perlu apa namanya menghafal atau ngecek. Karena di dalam perhitungan otomatis tadi itu langsung kehitung semuanya. Atau generate otomatis lah ya, nggak perlu khawatir salah. Itu teman-teman. Nah, green static saya rasa tidak ada masalah, sudah dibahas panjang ya. Nanti kita akan bahas yang pertanyaan lain. Oke ya, ini judul penelitian ya, semacam-macam silakan bisa ditambah. Info consent juga sama ya. Ini tadi sama logbook sudah saya sebutkan. SMP SMA ini sebenarnya rata-rata hampir sama ya, emang cuma penilaian aja yang berbeda. Oke, itu. Nah, ini yang bagian apa namanya hasil review nanti. Nah, ini juga kami punya rekapan ya. Nanti mungkin kami share juga ke teman-teman. Bahkan kami juga di sini menyampaikan ada beberapa informasi-informasi yang penting-penting aja gitu ya. Dan oh ya, untuk ini SMP atau SMA ya. Nah, untuk SMA ya. SMA itu yaitu Turnitinnya pakai Muflu tadi itu maksimal 30% ya. Jadi jangan sampai melebihi 30% karena semakin besar berarti semakin jelek karena banyak yang dikutip atau banyak yang di copy paste gitu ya. Nah, jadi dicek itunya. Bentuknya gimana? Karena kita penasaran ya untuk lihat. Oke, saya coba tampilkan satu mungkin ya hasil luaran dari Turnitin. Ya, mungkin teman-teman bingung gimana cara ngeceknya. Jadi kalau tadi sudah pakai yang Muflu tadi itu akan keluar ya. Sebentar nih, karya saya coba bukakan contoh yang mungkin karya saya ya. Sebentar, saya bantu bukakan. Karena kalau punya orang lain kan apa nggak boleh disebar ya. Kalau punya karya saya nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan ya. IT tiket sama Muflu. Sebenarnya beda-beda tools saja ya. Kalau saran Kak Reza, kita gunakan yang sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Panitia itu menggunakan Turnitin. Ya, IT tiket ini biasanya digunakan oleh kalangan akademisi di kampus, termasuk Kak Reza gitu ya. Kalau Kak Reza itu dari ITS ya. Kami sering kalau sebelum publikasi menggunakan IT tiket itu ya. Tapi kalau misalkan dari eh, jelas di dalam pedoman menyampaikan dicek dengan Turnitin, uji similaritas dengan Turnitin. Berarti dengan Turnitin. Nah, Muflu itu engine-nya adalah Turnitin. Itu. Nah, oke, saya contohkan saja untuk em, output output dari Turnitin gimana gitu ya. Tadi ada yang penasaran WA ke saya, bukan WA apa, Zoom chat ke saya ya. Munculnya gini. Nah, ini. Jadi nanti em, caranya adalah ngecek itu jangan di semuanya diupload. Nah, ini kalau Kareza kan contoh di sini dari eh, chapter 1 ya, conclusion recommendation. Nah, ini silakan yang bagian daftar pustaka, kemudian apa itu lampiran itu dihapus. Jadi jangan dimasukkan semua. Termasuk kalau nggak perlu kata pengantar tuh nggak perlu ya. Jadi cukup dari bab satu aja. Bab satu ke bawah sampai daftar pustaka itu nggak itu. Nah, itu dihapus saja. Jadi sampai ke kesimpulan. Nanti muncul kayak gini. Yang dilihat adalah ini. Similarity Index. Kalau nilainya ini lebih dari 30, nah ini hal warning ini ya. Hati-hati ya. Dan ini saya sampaikan nih. Namanya originality test. Similaritas itu tidak mungkin 0%. Oke ya. Jadi jangan menjadi orang yang terus harus 0%. Itu nggak mungkin. Impossible ya. Jadi dari pengalaman Kareza pun itu 45% itu sudah sangat baik. Ya, kan dimintanya kan maksimal 30%. Jadi kalau angkanya 20, angkanya 15, angkanya 10, ya monggo-monggo aja nggak masalah. Saya yakin itu tidak akan mempengaruhi penilaian. Ya, tidak selama
di bawah 30 itu aja. Tapi kalau pengen lebih bagus ya diusahakan di bawah 20 ya. Karena di akademik baik S1 maupun S2 rata-rata menggunakan standar di bawah 20%. Nah, ini semoga bisa memberikan bayangan gitu ya. Oh nggak apa-apa ya, nggak masalah karena Mulfu itu kan ngecek Turnitin ya sama aja ya. Ya, nanti di screenshot hasilnya ke lampiran, jadi boleh-boleh aja. Ya, ini dari Mutiara Lukman. Betul. Jadi kalau cek Mulfu nggak perlu ya covernya kata pengantarnya nggak perlu langsung cap dari bab satunya ya chapter one ya, bab satu sampai em, apa namanya kesimpulan udah itu ya. Terus kalau memang kalau dimasukin semua itu kedetek nanti karena daftar pustaka itu juga akan dikiranya adalah plagiarisme karena kan dia ada aturan ngisinya sehingga nah kalau di Muflu itu beda kalau misalnya daftar pustaka ya nanti tinggal di-exclude aja tadi kan bisa dicentang ya gitu. Terus ini juga ada pertanyaan nih sambil saya juga lihat pertanyaannya. Kak kalau pakai AI terus diparafrases dikit tapi saya enggak ya. Jadi gini eh, beda konteks sih. Jadi teman-teman jangan percaya dengan apa ya. Saya kebetulan juga sering mengisi workshop terkait AI ya. Jadi ini perlu hal yang bersama. Teman-teman yang pakai ChatGPT yang memang itu tidak berbayar, ChatGPT free, semua hal yang kalian upload itu akan menjadi hak milik ChatGPT. Dalam tanda kutip akan bisa menjadi plagiarisme di AI-nya. Jadi kalau kalian nggak berbayar, nggak langganan ya jangan sekali-sekali mengupload proposal atau laporan. Itu blunder besar menurut saya. Ya, resikonya besar. Karena semua orang jadi bisa ngakses. Ya, kalau teman-teman sudah berbayar, ini contoh kalian aja kebetulan langganan ya. Kalau kalian langganan chat OpenAI atau ChatGPT, itu security-nya udah bagus. Ya, nah ini kalian kan ini kita saya plus ya punya plus. Jadi ini nggak masalah. Tapi kalau anu jangan ya itu. Nah, terus jangan sampai gini. Ini ya, ini jangan sampai mengikuti ini. Kan tahu kan, ada banyak sekali namanya AI humanizer. Ini nggak masuk akal ya. Kalau di akademi nggak masuk akal. Kenapa? Bagaimana bisa sesuatu tulisan yang digenerate oleh AI, kemudian dihumanize atau dimanusiakan oleh AI? Nggak bisa. AI itu bukan manusia. AI itu basicnya prediktif. Jadi kalau misalkan ngecek itu bisa pakai move ini bisa kedetek. Kalau kayak saya pernah pakai Gymnasium AI itu bisa kedetek dengan Turnitinnya. Ya, jadi hati-hati. Makanya gitu. Ya kebobolan AI, ya Turnitin punya punya AI ya. Cuman ini harga ada perbedaan harga lah. Itu ya. Waduh ya ini ya. Ini karena jadi sesimpel kalian ini misalnya cari ChatGPT kan ngupload file ini ya. Kan ngupload file ya. Bahkan ngupload file itu yang ChatGPT-nya free itu seperti memberikan proposal ke banyak orang atau laporan ke banyak orang. Nah, kalau itu diupload berarti kan memberikan cuma-cuma. Memberikan cuma-cuma ketika nanti kalian cek plagiarisme AI, kalau kan nggak ngubah, itu sudah jadi hak miliknya ChatGPT atau AI. Sehingga dia akan detect kayak self plagiarism berbasis AI. Jadi kayak loh kok sama gitu. Karena kan pernah ngupload itu. Tuh, nah, itu ya ini makanya pentingnya kita belajar bersama ya. Ini Kak Reza menyampaikan ini karena kebetulan ada beberapa experience atau pengalaman di situ, jadi saya bisa sampaikan. Itu ada caranya sendiri sih. Kalau kalian pakai AI, kalau berbayar enak nih, ada namanya Scholar GPT ya. Ah, ini enak lagi kalau ini bisa dipakai, tapi kalau nggak berbayar sulit ya. Itu aja. Gitu ya. Jadi semoga bisa jadi gambaran lah buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, sekarang eh, karena tadi sudah membahas pedoman dan recap, sekarang kita langsung ke sini aja mungkin ya. Oh sebentar, bukan yang ini. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya, bisa di kolom chat gak apa-apa. Nanti akan saya baca ya. Insya Allah akan saya baca satu persatu. Sekarang Kak Reza ingin langsung ke ini ya, apa namanya, eh Slido-nya. Karena banyak pertanyaan, jadi yang mungkin sudah saya bahas, saya nggak akan ngulang. Tapi semoga ini bisa jadi memberikan apa ya karena saya juga ngelihat kami paham teman-teman pasti butuh fasilitas tanya jawab sehingga ya harapannya hari ini bisa jadi salah satu keuntungannya. Oke ini saya lihat dulu. Bener Kak kalau udah pernah upload file jika jadi gimana ya Kak ya?
Kalau yang laporannya ya harus di coba kalian cek Muflu dulu lah ya. Kalian cek di Muflu dulu. Kalau di Muflu nanti kecek plagiarisme AI-nya kena, ya kan coba tulis kembali tapi di paraphrase. Paraphrase itu mengubah kata atau kalimat tanpa mengubah artinya. Hanya itu yang bisa dilakukan sih. Karena kalau enggak, karena gini, semua panitia saya yakin akan ngecek itu semua. Minimal apa? Minimal kalau mereka nggak ngecek, semua karya finalis itu akan dicek pada waktunya. Jadi cepat atau lambat akan kena juga. Makanya sebelum terjadi silakan bisa kita lakukan ya, bisa kita sesuaikan. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali, tapi silakan teman-teman kalau misalkan mau baca satu-satu, silakan diklik OK aja ya. Jadi kan bisa buka link. Ntar saya coba. Aduh, mana ya? Nah ini. Nah, saya kirim lagi linknya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan yang relevan, klik jempol gini nih. Nah, dia otomatis akan naik gitu. Ya, dia akan naik. Sehingga nanti saya bisa notice kalau di bawah-bawah mungkin nanti kita baca ya. Oke. Nah, satu, kalau hasil P tidak menjawab tidak sesuai dengan hipotesis apa yang harus dilakukan, nggak apa-apa juga ya. Kalau Kak Reza berkali-kali pasti nggak sesuai hipotesis ya. Yang jelas apa? Yang jelas adalah kita menyampaikan secara jujur. Paling jurinya nanti ujung-ujungnya paling banyak gini. eh, Kemarin proposal kan bilangnya ada dua hipotesis ya, yang dianggapnya A dan B. Tapi kok hasilnya adalah C dan D. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita tinggal menyampaikan ya Bapak Ibu. Jadi setelah penelitian ternyata nggak signifikan Bu hasilnya gitu ya. Itu nggak apa-apa ya, sama sekali nggak masalah. Jadi saya rasa jangan menjadi masalah. Itu sangat wajar. Yang terpenting apa? Kalian bisa menjawab dengan jelas ya. Hipotesisnya kenapa nggak terbukti dan mungkin yang awalnya targetnya A kenapa jadi B dijelaskan di dalam analisa. Udah itu aja sih. Jadi nggak perlu khawatir. Dan itu sangat common ya. Apalagi di S1 S2 itu sama. Bahkan Kak Reza juga ketika tesis kemarin ada Kak Reza punya 12 hipotesis ya. Yang dua itu nggak sesuai harapan dan nggak masalah. Tinggal saya sampaikan aja ke profesor saya untuk bahwa itu tidak sesuai. Selesai gitu aja. Kedua ini ya, cara template ini sudah ya tadi ya. Udah ya, ini boleh di screenshot ya. Ini template-nya. Kalau jurnal pedoman tadi cuma nomor review sama ke author, tapi boleh nambah ini page number ya. Pakai bahasa Indonesia aja nih. Kebetulan Kak Reza punyanya bahasa Inggris, jadi silakan. Ini ibaratnya tuh kayak chattingan sama reviewer ya, kan bayangan gitu aja. Eh, Bahkan gini bisa gini. Terima kasih reviewer atas informasinya atau feedbacknya sehingga saya bisa menulis dengan baik. Saya sudah peneliti mungkin ya, jangan kata kajiannya mungkin peneliti. Penulis atau peneliti telah mempertimbangkan perubahan bla 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 gitu. Jadi kayak curhat atau menyampaikan detail ya, gitu. Oke, terus saya sambil ngecek nih, Raka ini ya. Ya silakan teman-teman punya pertanyaan langsung boleh di chat nggak apa-apa ya, karena kan ini posko Q&A, jadi nggak apa-apa. Karena kalau nanti apa ada pertanyaan saya langsung bisa jawab. Nah, yang sedang dijahit sekarang, apakah ketidaktepatan dalam durasi penilaian dapat mempengaruhi penilaian? Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada masalah. Yang terpenting kalian tidak uploadnya jangan melebihi deadline. Udah itu aja lah. Kalau waktu penelitiannya mah itu wajar ya. Pasti berubah sih. Kalau nanti kalian akan kuliah pada waktunya seperti Kak Reza ya. Kalian juga sering bimbing skripsi ya. Mahasiswanya Kak Reza juga sama. Sering yang awalnya 4 bulan jadi 5 bulan itu ya. 3 bulan jadi 5 bulan ya nggak masalah sih. Yang penting kan hasilnya sesuai kan gitu ya. Itu. Terus ini Kak cara nulis 12 hipotesis bagaimana? Wah ini hipotesis ya. Hipotesis itu eh bentar ya. Mungkin kan bisa bisa ke YouTube-nya Ezai mungkin. Bentar, saya coba kayak kirimkan ntar ya. Tunggu sebentar. Ya betul. Yang penting tapi nggak pernah jadi masalah ya durasi lama itu nggak usah khawatir lah. Ya nggak usah khawatir. Juri itu nggak akan nanya. Yang penting itu kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tuliskan ya. Kalau menurut saya itu yang paling utama. Jadi jangan terlalu overthinking ya atau OVT ya kalau saya bilangnya. Oke kalau kalau hipotesis kayaknya kalau saya jelaskan hari ini cukup panjang. Tapi kan coba ini deh. Bentar. Kita di SAI ada beberapa yang kita kasih free ya. Itu bentar.
Pengolah ini nih, kuasai. Oh, ini ya betul ya, sebentar ya. Betul. Di sini kan bisa saya share mungkin ya. Kalau kan mau belajar statistik yang gratis atau apa, ini khusus untuk anak-anak pelajar. Ini pas ini saya pernah ngisi sebelumnya opsi juga. Jadi kalau mungkin mau belajar, saya kirimkan ke grup chat aja. Nah, itu silakan bisa disimpan ya. Nah, itu silakan bisa disimpan. Itu ada cara nulis hipotesis yang benar gimana, cara membuktikannya gimana, dengan statistiknya bagaimana ya. Oke, terus oke sambil jalan ya. Oke, ada dari Apriani Sinambela. Jadi ada hasil pada yang kurang memuaskan. Bisakah membawa wujud produk yang berbeda dibanding. Nah, ini kalau memang nggak sesuai harapan itu jangan jadi gini, hasil A produknya B itu jangan sampai itu membohongi ya, itu bahaya. Yang dilakukan adalah yang ngulang sih harusnya, ngulang risetnya biar bisa sesuai. Itu salah satu caranya itu sih. Kalau kalau sampai produknya beda, hasilnya beda, ya harus diulang gitu ya. HKI tidak wajib ya. Tapi kalau memang sekarang mau HKI itu ya nilai plus saja ya. Cuman menurut saya nggak signifikan sih. Yang wajib ketika nanti lolos final. Kalau udah pengumuman finalis, kemudian itu wajib dihakikan ya. Untungnya gitu. Kalau grafik-grafik ya masukkan ke hasil. Lampiran juga boleh, tetapi hasil grafik-grafik utama selama halamannya masih cukup, masukkan ke konten utama. Karena percayalah juri itu jarang akan membaca lampiran, teman-teman. Itu ya. Hipotesis enggak ya, ya hipotesis itu bukan masalah bukan nilai tambah. Tergantung keperluan kalian ya. Itu hipotesis itu bukan nilai tambah, tapi kalau penelitiannya biasanya kuantitatif, mengandung statistik, itu ya, itu pasti akan ada hipotesis. Itu aja ya, simpelnya begitulah. Durasi bulan melaksanakan ambil clear kak ya, jangan overthinking ya Raka ya. Slow ya, nggak masalah. Apakah boleh metode akhir beda dengan proposal? Boleh ya, sudah saya jelaskan. Tidak ada masalah ya, aman-aman aja. Yang terpenting kan risetnya sama ya, alatnya ganti juga nggak apa-apa ya. Karena kan namanya eksekusi nggak masih sama dengan proposalnya. Itu aja. IPA menghapus mengganti bagian subjek uji. Ya, nggak apa-apa ya, disesuaikan judul kalau mau disesuaikan dikit boleh lah, tapi jangan semuanya disesuaikan. Ya, maksudnya tetap sesuai dengan format dan intinya kalau ngubah itu jangan sampai ngubah total lah itu. Maksudnya tetap penelitiannya masih sama. Hasil penelitian gagal gimana Kak? Ya, karena ini kompetisi ya. Kalau kalau dari pandangan Kak Reza ya, kalau gagal banget ya dilombakan sulit untuk lolosnya ya. Tetap ya dicoba untuk mencari alternatif metode lain agar dia bisa berhasil ya. Kalau mau itu sih, kecuali gini kan punya lima tujuan, empatnya ini berhasil, satunya gagal tuh nggak apa-apa, disampaikan tuh nggak. Tapi kalau punya lima, tiga gagal, dua berhasil, ya ini jadi bumerang kalian. Maksudnya jadi masalah. Ya, Florisa betul. Itu kan yang kalau saya sampaikan ditambah page number itu sah-sah aja, ya nggak masalah. Itu modifikasi. Justru malah kalau di reviewer sih mereka atau juri itu ditambah selama dia mengikuti ini ini standar kok ini biasanya kalau kita di format paper jurnal ya internasional tuh pakai kayak gini nggak ada masalah ya mau dipakai judul sama apa sorry page number boleh enggak juga nggak masalah jadi pakai Excel boleh nggak masalah nggak yang penting bisa bahasnya ya bisa bahas saya justru yang di video YouTube tadi itu menggunakan Excel kan bisa cek aja ada uji korelasi ada uji T uji statistik menggunakan ANOVA uji regresi ada di sana semua kalau sampai sekarang belum ada kabar kinesetik ya boleh pakai pernyataan lain ya silakan pakai buat surat pernyataan minimal dari sekolah sampaikan bahwa kinesetiknya ini apa penelitian ini tidak tidak apa ya tidak menjadi masalah kepada subjek gitu ya. Dan jangan lupa masukkan inform consent. Itu aja. Rafka sama tadi ya, kalau nggak sesuai ekspektasi, ya pasti cuman kalau full nggak sesuai ekspektasi juga akan jadi bermasalah. Gitu. Ya. Laporan ya tentu ya, laporan perlu daftar pustaka dan iya pasti ya.
Pasti, karena kan kalian punya tinjauan pustaka. Bagaimana bisa kan nggak ada daftar pustaka? Ya, tinjauan pustaka pasti akan memunculkan citasi itu memunculkan daftar pustaka. Oke, boleh ya, judul boleh ganti, tapi jangan ganti total. Ganti total tuh maksudnya jurinya udah melihat judulnya itu adalah seperti ini, diganti beneran berubah total. Aduh, susah ya. Inform konser wajib kalau kan punya responden, ya wajib. Responden penelitian kan itu wajib, karena kayak seperti SIM ya, itu bahwa orang itu menyetujui penelitian kalian. Itu. Oke, sambil jalan ya beberapa kayaknya masih sama ya. Saya akan jawab ke sini. Tadi ini udah ya, ini udah. Kedua, template sudah. Bahasa satu, dua, tiga. Oh, boleh diubah ya, boleh. Proposal itu sesuatu yang berbeda teman-teman. Jadi kalau proposalnya kalian sudah lolos, laporan sekarang ini boleh diubah-ubah. Terserah kalian ditambah boleh, dikurangi boleh ya. Terserah ya. Oke. Ini saya centangnya udah ya. Oke, ini sudah oke. Udah oke. Ini Juknis maksimal tabel gambar 4 sebanyak 3 halaman itu eh jujurnya disebut bahwa maksimal tabel gambar di bab 4 sebanyak 3 halaman. Oke, ini yang SMP atau SMA ya? Saya soalnya tadi coba ya. Kita sambil cek ya teman-teman ya. Di bab 4. Nanti kalau ada yang bisa screenshot, di screenshotin aja nggak apa-apa ya di Zoom chat. Nanti saya akan cek lagi. Saya akan bantu cek ya bab 4. Ini hasil pembahasan bla bla bla. Di sini nggak ada ya. Coba saya search halaman laporan. Nah, ini kan beda ya. Nggak ada. Ini oke. Oke, ini halaman baru, halaman baru. Oh ini ya, angka dan tabel. Angka dan tabel masing-masing 3 halaman dicari dengan jelas. Sistematika gambar. Kalau ini kayaknya kalau saya nangkep adalah kalau kita punya tabel itu maksimal 3 halaman aja. Maksudnya tabel kalau digabung semua, jadi ada tabel kan kecil-kecil ya, ada mungkin kecil-kecil gitu ya. Terus kalau ada gambar digabung semua itu maksimal 3 halaman. Itu sih, itu aja. Jadi bukan bukan bab empatnya ya, nggak ada bab empatnya dibebaskan. Yang penting halaman utamanya sih. Ini untuk angka sama tabel. Ya maksudnya biar nggak kalian tuh banyakin tabel tapi nggak ada analisanya gitu. Itu cuman konteksnya seperti itu yang saya pahami ya. Ya karena biasanya memang kayak gitu sih di opsi. Oke, saya jawabnya cepet ya. Ini udah boleh perubahan boleh ya, nggak masalah, nggak usah khawatir. Perubahan boleh. Oke, terus mana lagi nih sebentar. Oke ya ini apakah tidak apa jika terdapat banyak lampiran pada laporan penelitian atau cukup tambahkan gambar di hasil. Jadi gini, hasil gambar dan tabel itu silakan lengkapi dengan hasil utama kalian. Kalau itu bukan halaman latihan, ya jangan ya. Maksudnya eh mending digunakan untuk hasil yang penting-penting lah. Tuh. Saya mungkin coba, bentar ya. Karya saya pernah punya sebuah karya em, yang pernah dapat best paper ya. Sebentar. Semoga masih ada ya. Kayaknya Pak perlu perlu nyontoh ini. LKTI. Ntar saya coba bantu cek. Saya belum menemukan ya. Karena saya tadi pernah cuman em, kalau ada ya nanti ya. Nanti kalau ada saya share lah. Jadi biasanya memang di halaman utama itu hasil-hasil utama aja ya. Nanti maksudnya di bab halaman 20 halaman tadi atau 40 halaman itu yang utama. Yang sisanya lampiran. Lampiran itu konotasinya untuk sumber tambahan aja ya. Itu untuk sumber sumber tambahan informasi aja. Jadi kayak pelengkap lah gitu. Apalagi foto-foto, jadi jurinya itu seneng. Oh ternyata
anak ini itu apa punya pengalaman itu dan itu yang akan dilihat sih. Oke, sepertinya nah nanti saya cari ya. Kayaknya ada di file yang lainnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi ini udah ya. Logbook. Nah, gini 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 ya. Lampiran itu utama. Jadi kalau bilang itu penilaian laporan itu adalah laporannya itu adalah konten utama dan lampirannya. Logbook ini sesuatu yang berbeda. Logbook itu kalau Kak Reza jadi juri biasanya logbook itu akan digunakan sebagai pertimbangan untuk membuktikan bahwa penelitian ini dilakukan oleh kalian. Sesimpel itu. Jadi logbook itu cuma menambahkan keyakinan juri. Ya, kalau laporan penelitian itu dinilai total. Jadi jangan dibalik. Jangan malah semuanya dimasukin logbook datanya di laporannya nggak ada. Ini malah salah besar. Ya, itu. Prosedur penelitian harus sama dengan tidak ya, boleh disesuaikan. Pokoknya ikuti kata hati laporan kan sekarang ya. Hasilnya A ikutin A, yang B ikutin B. Proposalnya nggak sesuai nggak apa-apa. Lanjut go ahead dengan yang baru. Itu. Lampiran yang baik. Lampiran yang baik pasti data hasil uji lab, laporan penelitian itu ya berarti ada foto, terus mungkin dokumentasi penelitian ya. Hasil pengujian lab itu penting sih menurut saya. Kalau di dalam konteks ini ya. Obat em, bisa jadi mungkin kalau punya surat izin labnya juga boleh, hasil labnya boleh, ya itu yang paling utama di situ. Kalau di dalam konteks ini, apakah boleh dilaporan konsepnya disesuaikan dengan keadaan? Ya betul sudah disampaikan nggak masalah. Wajib turutin atau enggak? Sebenarnya bukan masalah wajib atau tidak ya, tapi akan selalu dicek. Ya persentasenya tadi kalau nggak salah 30% ya maksimal ya, 30%. Ya tadi bisa dicek. Ya kalau mau bagus di bawah 20 lah. Tadi Kak Reza sampaikan itu standar yang bagus untuk di level apa opsi ya. Kalau ataupun bahkan di skripsi S1 S2 di perguruan tinggi juga kita menggunakan di bawah 20%. Jadi kalau mau bagus itu. Tapi ingat ya, eh, tidak ada Turnitin itu sampai betul-betul berapa 1% itu ya itu impossible banget sih. Bisa diusahakan tapi nggak ada artinya aja gitu. Ya. Apakah data uji sih aplikasi 98%? Ya, ini valid sama enggak, silakan gunakan uji tambahkan validasi expert ya. Jadi hasil ini silakan wawancara aja validasi expert siapa gitu. Itu tambahkan terus dianalisa. Itu karena ini perlu validasi orang yang sudah ahli. Itu. Visualisasi data pada bab 4 pakai tabel atau diagram. Nah, ini tergantung ya. Diagram tabel kan informasinya beda ya, tergantung apa yang mau teman-teman sampaikan. Jadi bukan masalah diagram dan tabel, tapi kalian mau menampilkan itu lebih mudah dalam bentuk visualisasi diagram atau tabel. Yang jadi pertanyaan malah justru gini, tabel data itu, apa data itu akan disampaikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang, garis atau apa. Nah itu yang jadi permasalahan tuh. Ya itu yang dicari di situ ya. Kalau tabel sama diagram ya tergantung masing-masing. Inform consent dari etik bisa dilampirkan ya, tampilkan. Info konsen beberapa dilampirkan, sisanya boleh disimpan atau masukkan di logbook juga boleh. Untuk review-review, apakah hanya review juri kemarin? Bukan review, ya ini reviewer juri ya. Yang diminta ini reviewer juri. Kalau kalian review yang lain itu hasilnya masukin hasil aja. Bukan sebagai seperti ini. Ini murni yang ditanyakan oleh si reviewernya opsi ya teman-teman ya. Aplikasi, cantumkan ini downloadnya agar dicoba oleh juri. Boleh, boleh banget ya. Kalau saran saya gini, kalau saran saya tampilkan screenshot interface-nya. Interface aplikasi, keterangan gambar aplikasi XYZ. Link link simulasi atau trial aplikasi berikut. Nah, gitu. Jadi dia sebagai tambahan di bawah informasi gambar atau keterangan gambar kasih link untuk akses. Caranya gitu ya, teman-teman ya. Kita butuh survei untuk tingkat literasi di kita sekolah. Setelah 3 minggu, yang mengisi angkat hanya 48 anak. Apakah cukup? Nah, cukup atau enggak pakai ini. Slovin, formula kalkulator. Kalau teman-teman punya riset,
Mana ya? Sampel. Sebentar, saya pakai ini aja. Pakai Google mungkin ya, lebih gampang. Ini, sampel size kalkulator. Nah, ini nih, yang ini. Nah, pakai yang ini ya. Saya kirim juga. Nah, ini sebenarnya gampang nih. Tinggal populasi di sekolah berapa. Misalkan di sekolah ada 200 orang, Kak. Ya udah, ini 95 ya. Ini setting 5, ini 50. Ini klik calculate, dia akan muncul 132. Tadi kan 48 ya. Kak, kami 48 cukup atau enggak ya? Nah, ini caranya gini. Ini kan totalnya 100. Jadi ini 95 diganti 90. Ini jadi 10. Coba lagi. 51 ya. 51 kalau tadi 48 kurang 3 mungkin ya. Tuh, tambah lagi 3 akan lebih baik. Ya, karena kalau udah 85 saya kurang menyarankan sih. Kalau bisa ini 90 ya. Ini terbawah 90 di 10. Itu caranya. Ini namanya sample size kalkulator. Jadi dijelaskan menggunakan Slovin ya. Slovin formula kalkulator. Slovin ya. SLOVIN. Itu. Kemudian baru diuji validitas dan reliabilitas. Itu penting. Uji validitas dan reliabilitas kan bisa dicek di YouTube. Itu untuk menguji kecukupan dari yang sudah diambil oleh teman-teman datanya. Jadi bisa tahu cukup sama enggak ya diuji dulu dengan statistik. Ya. Belum tentu sumber referensi daftar banyak tapi kalian sesuai ya. Itu nggak mesti juga. Ini oke. Apakah perlu membuat kinestetik? Ya ini tergantung kemarin diminta nggak. Kalau diminta ya berarti diwujudkan. Kalau ternyata diminta udah oke tapi nggak jadi insentif buat surat dari sekolah aja. Pernyataan bahwa tidak perlu pakai surat insentif gitu aja. Oke ya, hasil penelitian ini, ini teknis banget ya. Kalau saya bahas sekarang ini sangat teknikal. Mungkin nanti kalau kalian mau mentoring boleh lah ya di mentoring aja. Karena pasti beda-beda. Jika terdapat perubahan judul, metode, tujuan dibandingkan dengan proposal, bagaimana ya, Kak? Mohon penanya kakak esai yang baik. Ya, udah. Sesama ya, boleh, nggak apa-apa. Judul boleh. Apa tetap diperlukan pembuatan kinestetik pada benda menggunakan bahan kimia. Kembali lagi, kemarin diminta atau enggak ya? Kalau saya di sini harusnya sih enggak ya. Kalau kalau dia tidak melibatkan manusia dan dewan uji harusnya enggak. Itu sih. Oke, saya akan cek yang chat ya sekarang ya. Itu di grup juga dibantu oleh beberapa mentor ya. Ada Mas Zulfan juga yang membantu. Jadi Mas Zulfan juga mentor kami dan juga sering jadi juri. Jadi nah itu udah dibahas ya. Jadi teman-teman boleh tanya apapun ya. Kita sampai jam 9 maksimal banget nanti. Sehingga kalau masih ada kebingungan silakan bisa disampaikan ya. Metode sampel, stratified random sampling. Gimana penggunaan kakak? Apakah dari populasi satu sekolah? Kembali lagi, 30 itu batas minimal statistik sebenarnya. Jadi kata 30 itu dari uji normalitas biasanya ya. Saran saya silakan uji reliabilitas dan uji validitas. Nanti keluar namanya Cronbach Alpha. Nah, itu baru digunakan untuk memvalidasi PD enggak dengan jumlah itu. Ya, simpel ya, tapi itu harus diuji ya. Itu harus diuji. Lanjut ya. Judul kurang spesifik, boleh diganti. Boleh ganti judul di laporan penelitian? Boleh ya. Sama kalau nggak efektif ya ini harus dicoba kayak salah metode ya. Kalau kalau diterusin juga nggak akan punya apa nggak akan punya dampak karena ini lomba ya tetap nanti akan dibandingkan ya teman-teman ya. Tuh. Tabel dia diletakkan pada bahan pikiran pada atau bab 4. Sama, yang utama penting masukkan bab 4. Yang sisanya yang mungkin nggak terlalu penting tapi sebagai pendukung masukkan di lampiran. Aplikasi kami ada salah satu indikator kecepatan respon. Wah, ini perlu bimbingan kalau ini. Kalau saya bukan ngitung min dan median, kalau saya akan uji statistik. Itu bisa diuji statistik nanti. Ya, tinggal kecepatan responnya terhadap apa. Kalau kita punya 3 perlakuan bisa pakai ANOVA. Kalau 2 perlakuan bisa menggunakan uji T, ya, atau T-test namanya. Itu bisa. Ya, tinggal mau 3 atau 2.
Flowchart disertakan atau enggak tergantung, enggak wajib ya. Jika saat penelitian ternyata ada bahan A tidak sesuai, boleh diganti, dijelaskan boleh. Intinya pakai yang kalian lakukan aja. Pokok dibahas pada bagian hasil dan pembahasan apa yang harus disertakan nilai plusnya. Ya lebih detail lebih baik ya. Kalau ini saya baru bisa jawab kalau saya bisa lihat data ya. Kalau nggak bisa data saya nggak bisa menjawab. Apakah boleh tabel dan diagram pada hasil ada banyak? Tadi sama ya, kalau digabung maksimal 3 halaman. Tapi pada dasarnya boleh-boleh aja. Saya lihat pelaporannya bagaimana. Ya dianalisa kecenderungan hasilnya ya. Kalau perlu kan bisa pakai uji namanya uji statistik non parametrik ini DZ ya. Statistik non parametrik ya. Kenapa non parametrik? Karena datanya data ordinal. Jadi datanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dia kan data skala ya. Nah itu ujinya biasanya pakai statistik non parametrik. Nanti metodenya banyak tuh. Ada Kruskal-Wallis ya. Itu Wilcoxon. Macam-macam lah. Ini banyak kalau di internet. Atau tanya aja GPT bisa juga kalau misalkan bingung. Perubahan pada bab 1 boleh, hipotesis boleh, tujuan boleh, ya nggak masalah. Intinya diupdate, kalau nggak diupdate malah salah, ya kan? Apakah boleh untuk menambah isi propo? Boleh ya, karena halamannya sudah berubah, halamannya sudah ganti. Jadi maksimalnya 20 IPT, IPT IPA, 40 IPS. Penggunaan variabel boleh kalau nggak sesuai, nggak apa-apa. Wah, ini ya proposalnya kan bukan laporan kan? Berarti tetap laporannya harus diupdate ya. Diupdate itu diparafris, diubah-ubah lagi, tambah-tambah lagi. Jadi jangan langsung dipakai ulang. Rumusan masalah boleh diubah? Boleh. Nggak apa-apa. Saya cek dulu. Banyak ya. Oh, udah mau selesai tapi ya. Saya cek dulu ke tulisan, ke chat. Oke, ini sudah disampaikan. Bab 1, 2, 3 persis boleh nggak Kak? Boleh nggak apa-apa. Kalau memang udah bagus ya nggak harus ubah lagi kan. Sama aja ya, tinggal neruskan. Boleh nggak apa-apa. Tapi ingat tadi penilaiannya kalau kalau IPA, sorry, kalau di SMA atau MA itu harus kuat di metode dan pembahasan. Jangan sampai kebalik nanti malah banyak di bab 2 kan itu ya. Nah, ini dijawab oleh Kak Zulfan ya. Ya logbook itu sejak laporan dimulai ya. Jadi kalau kemarin nggak nulis ya cicil sekarang. Karena logbook itu kalau deadliner kelihatan loh. Saya pernah bandingin logbook yang deadliner sama logbook yang benar-benar diisi rutin per hari atau seminggu sekali. Hasilnya beda banget. Ya. Laporan opsi. Wah, ini perlu satu sesi ya. Kalau tips and triknya itu sebenarnya penilaian ya. Kalau menurut saya ya, kalian perhatikan di penilaian sih. Udah jelas kan. Kalau SMA berarti kan di metode harus detail, hasilnya harus bagus. Itu aja.